Di puncak gunung, kita harus naik gunung, katakan Gunung Salak. Kita ingin lihat sunrise di waktu subuh. Banyak orang senang berangkat pagi hari, berangkat ba'da maghrib, berjalan kaki, ya, dengan harapan dapat melihat sesuatu yang indah. Mereka berjalan dengan membawa barang bawaan yang berat, ya kan? Ketika mulai berjalan, coba kita rasakan, adakah di antara kita begitu mulai berjalan ingin berhenti lagi? Karena begitu berat dan jalannya menanjak. Tapi pesan saya, kalau kita naik gunung, jangan berhenti meskipun ada kemauan ingin berhenti. Karena ketika kita mulai beranjak naik, kita beristirahat sebentar, pastilah untuk bangkit kembali terasa begitu berat. Tetapi kalau kita terus berjalan, terus berangkat, apalagi berdua, bertiga, beramai-ramai, berjamaah, kita akan merasakan pada satu titik di mana jiwa kita terbakar dan kemudian tidak mau berhenti. Pada saat itu kita sudah berada pada kondisi bahwa kita sudah tidak ingin berhenti sampai tujuan kita tercapai. Kalaupun kita berhenti, memang karena kita layak untuk berhenti, karena dia merupakan hak tubuh kita. Sebagaimana sahabat semuanya dari pagi bekerja, ternyata sahabat berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur. Bahkan tidak sedikit yang kemudian melanjutkan untuk hadir di majelis ilmu, karena sholat itu adalah satu di antara tempat peristirahatan sejenak untuk dapat lanjut berangkat melanjutkan amal-amal unggulan kita lebih baik lagi. Masih ingat ketika Nabi SAW mengatakan kepada Bilal di waktu sholat, "Ya Bilal, azan, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat." Jadi orang sholat itu mengistirahatkan seluruh denyut-denyut pikirannya, seluruh denyut-denyut fisiknya, seluruh denyut-denyut pemikirannya, sehingga kemudian mereka siap untuk berangkat lagi. Masih ingat ketika para sahabat Nabi SAW ketika membuka majelis ilmu, mereka ajak sahabat-sahabat yang lain, "Yuk, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat." Padahal yang diajak orang-orang yang imannya terbaik dan jauh terbaik daripada kita. Tapi siapapun mereka, selama dia manusia, dia tetap membutuhkan tambahan iman, sentuhan iman, penguatan iman dari sesuatu yang sebenarnya mereka sudah ketahui. Itulah fitrah manusia. Hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Menunjukkan bahwa iman itu, sebagaimana kata Imam Al-Muzani, al-imam yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka mudahkanlah urusan kita ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, sahabat semuanya masih ingat ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, katakanlah majelis ilmu siang hari seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai sahabatku, setiap orang sudah ditetapkan apakah dia ini masuk surga ataukah dia masuk neraka." Kira-kira kalau kemudian sahabat mendengarkan kalimat seperti ini, bahkan dari Nabi SAW sekalipun, apa yang terbayang dalam pikiran sahabat? Mungkin sahabat akan mengatakan, kalau begitu ngapain kita lagi ngaji? Ngapain kita lagi sholat? Toh ujungnya kita sudah tahu apakah kita ini nanti ahli surga ataukah ahli neraka. Begitulah pertanyaan sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kalau begitu kita melakukan ketaatan, kalau ujungnya seseorang itu sudah ditakdirkan dia masuk ke nerakanya Allah atau dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Apa kata Nabi SAW? Tidak begitu cara pandangnya. Justru ya, kata Nabi SAW, mereka yang ditetapkan sebagai penduduk surga, orang itu cirinya semasa di dunia dimudahkan untuk melakukan amaliyah ahlu surga.
Tetapi ketika orang itu ditakdirkan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan dimudahkan, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal kemaksiatan. Kalau kita punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan pun membutuhkan kelelahan. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ternyata ada saja halangannya, bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita daripada segala kemaksiatan. Sebagaimana bersyukurlah kepada Allah ketika kita ingin melakukan ketaatan, semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kelelahan demi kelelahan, keringat demi keringat, dia kita tumpahkan, kita curahkan, tapi tidak bernilai lillah. Bukankah Nabi SAW dahulu mengingatkan kepada kita, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi Bapak Ibu? Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus hiya jannatul a'la. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa pantas untuk masuk ke surganya apa yang paling tinggi, kalau kemudian kita tidak memantaskan diri dengan amalia-amalia, kelelahan-kelelahan yang terbanyak? Karena Nabi SAW, para orang-orang salih, mereka bukan saja berkeringat, mereka berdarah memperjuangkan agama ini, dulu berdarah. Kita hari ini alhamdulillah, para ulama telah mengantarkan kemerdekaan ke gerbang pintu kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak berdarah hari ini. Tapi kalau bangsa ini tidak mau berkeringat, bagaimana kemudian kita pantas untuk duduk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu dari sini kita belajar tentang satu hakikat kelelahan yang abadi, yaitu kelelahan di surga. Di surga itu mereka tidak merasakan kelelahan di dalamnya, tidak merasakan kelelahan di dalamnya. Tidak ada penyakit, umur mereka tidak tua, mereka tetap muda, mereka tidak pernah lelah, mereka dalam kondisi terus prima. Itulah kondisi kelak. Di antara yang dimuliakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, adalah kelelahan Bunda Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Kata Bunda Khadijah, kata malaikat Jibril alaihissalam ketika kemudian datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah ini akan masuk ke ruang makan. Nanti engkau sampaikan kepada istrimu itu salam dari Allah Subhanahu wa taala, salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Katakan bahwa Allah telah menunggunya dengan mempersiapkan rumah yang seluruh dindingnya terbuat dari emas." Karena apa? Karena kesabaran Bunda Khadijah. Kita lihat Khadijah adalah sosok di antara wanita yang paling lelah, karena membersamai lelaki yang paling lelah. Kita ketahui di tahun ke-7 hingga ke-10 kenabian, Bunda Khadijah wafat. Dilanjutkan wafatnya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu 3 tahun sebelum wafat. Ya, 3 tahun sebelum wafat, umat ini dibantu oleh kabilah yang bersama Abu Thalib, meskipun mereka tidak Islam, mereka diboikot secara ekonomi. Tubuh mereka kurus, mereka tidak bisa makan apapun, hanya untuk menjaga iman ini. Mereka bukan saja berkeringat, tetapi juga mereka berlapar. Bahkan tidak sedikit yang wafat karena boikot ekonomi selama 3 tahun itu. Tetapi memang kelelahan itu pada akhirnya berbuah kepada kebahagiaan. Dan Bunda Khadijah adalah sosok di antara wanita-wanita yang lelah, yang seharusnya menjadi satu di antara teladan-teladan terbaik, karena dia adalah di antara pemimpin daripada wanita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan surga itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang lelah karena lillah, karena mereka yakin kalau mereka lelah hanya sekedar karena untuk dunia,
karena mengejar dunia, karena mengharapkan ridho dunia. Ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca misalkan dalam Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua ini bersifat fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, nanti tersisa tinggal wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia dalam kelelahan-kelelahan menuju lillah adalah ketika kita berharap kelak dibukakannya tabir wajah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah ya pintu pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya kalau kita lihat buka Quran, ya kan? Di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ketiga, Allah langsung mengatakan bahwa ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang salat, bukan orang yang zakat, tetapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Tidak syahadah. Gaib itu apa? Tidak empirik. Dia ada kalau kita berpikir. Orang yang berpikir akan mengetahui bahwa dia itu ada. Dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Ketika kita menyadari, memahami, menikmati, menghayati Allah itu wujud, pada saat itulah akhirnya kita butuh sholat, dan pada saat itulah kita rela setiap bulan, setiap tahun, ketika sudah haul dan nisab, kita keluarkan zakat kita. Bahkan tidak hanya zakat, kita keluarkan infak wajib kita. Bahkan tidak hanya infak wajib, kita keluarkan infak sunnah kita. Bahkan bukan hanya infak sunnah, kita keluarkan sedekah kita. Mudah. Kenapa? Alasan pertama, karena kita sudah selesai dengan persoalan tantangan manusia di awal, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir dalam kondisi fitrah. Dan fitrah manusia pertama itu apa? Bertauhid, beriman kepada Allah. Maka tugas para ayah, para bunda, para kakek, para nenek menguatkan seorang anak ketika dia baru terlahir dan kemudian tumbuh besar dengan cahaya iman dan semakin beriman. Baca kitab Ahkamul Maulud yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalkan. Kata beliau, kalau anakmu sudah mulai bisa berbicara, pastikan kalimat pertama yang engkau tanamkan kepada dirinya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka potensi iman yang telah Allah bekali pada setiap diri anak harusnya semakin dikuatkan oleh keluarga, sehingga nanti dia akan bisa menyebarkan iman dan cahaya iman itu di tengah manusia. Pada slide ini saya menyampaikan mengapa kita harus lelah. Maka satu di antara alasan-alasan yang baik kalau kemudian kita ingin berlelah adalah supaya dia lillah. Aku harus lelah karena ingin membahagiakan Allah dan Rasulnya. Karena aku ingin membahagiakan Allah dan Rasulnya, maka aku pun ingin membahagiakan orang tua. Kenapa? Karena Abdullah ibn Umar misalkan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ridallah fi ridha walidain. Ridha Allah bersama ridha kedua orang tua. Ketika kita telah ingin membahagiakan Allah dan Rasulnya, kita pasti ingin membahagiakan keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Kata Nabi SAW, mengapa anda bekerja? Kata Nabi, supaya engkau bisa bersedekah, supaya engkau bisa berinfak. Kepada siapa infak kita pertama kali kita berikan? Kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau kita punya hutang kepada istri kita, anak kita dan manusia yang lain, kepada siapa orang yang paling berhak pertama kali dibayarkan hutangnya? Kepada istri kita, kepada anak kita, baru kemudian kepada orang sekitar kita. Semua orang tanpa bimbingan agama, mereka pasti ingin kerja siang malam banting tulang untuk membahagiakan keluarganya. Tapi seorang muslim, dia ingin membahagiakan keluarganya karena Allah yang memerintahkannya. Karena itu, karena dia ingin membahagiakan Allah dan ingin membahagiakan Rasul. Bahkan kenapa kita menikah? Harus punya alasan, bukan sekedar menikah. Kenapa kita mencari bukan sekedar istri, tapi ibu bagi anak-anak kita? Karena Nabi SAW mengatakan, tazawwaju,
fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian semuanya karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti di yaumul qiyamah. Maknanya kita harus bangun KB, keluarga berencana masuk surga. Ya. Jadi keluarga kita harus direncanakan betul untuk masuk jannahnya Allah. Dan ini butuh rencana, butuh kurikulum. Dan perintah itu kepada orang-orang beriman, kepada para laki-laki, kepada para ayah. Lihat Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada 89 kali di dalam Al-Quran seruan kepada orang-orang beriman. Salah satunya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Apa makna jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian? Dalam tafsiran Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tafsirannya adalah addibuhum wa'allimuhum. Wahai para ayah, tegakkanlah adab dan tanamkan ilmu kepada istrimu dan kepada anak-anakmu. Ini pekerjaan berat, ini tantangan. Berapa banyak keluarga hari ini menikah belum dikaruniai anak. Alhamdulillah kita dikaruniai anak. Jangan sia-siakan. Sungguh kebersamaan kita dengan anak tidak sebentar, tidak lama, hanya sebentar. Mungkin sekitar 12 tahun saja, sampai sekitar anak kita kelas 6 SD. Setelah itu kalau anak kita di pondok, anak kita di luar negeri, setelah itu dia kuliah, setelah itu dia menikah, sudah kita lagi bertemu dengan kita. Lelahkanlah diri kita para ayah untuk membiasakan anak-anak kita sholat berjamaah di masjid. Ba'da sholat membiasakan mereka untuk berdoa, di antaranya mengawali dengan mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kita. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Butuh pembiasaan. Coba lihat berapa banyak anak-anak hari ini ba'da sholat salam langsung pulang. Dia tidak membiasakan berdoa. Dulu kita dibiasakan oleh orang-orang tua kita untuk berdoa. Tugas siapa itu? Tugas ayah. Jangan biarkan semua kemampuan ibadah anak kita diajarkan oleh ustaz, karena imamnya adalah kita. Maka seorang imam, dia harus mengambil cahaya itu dari salah satu rumah-rumahnya Allah. Quran surat Cahaya ayat ke-36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Jauh sebelum dia mencari atau menjemput rizki dari pekerjaannya. Ayat ke-37, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Dahulukan dia mengambil cahaya dari rumah yang akan memberikan cahaya bagi dirinya, supaya dia bisa menerangi cahaya di rumahnya, untuk bisa membahagiakan ya Allah dan Rasulnya, orang tuanya, keluarga dan istrinya. Maka hadirkanlah aktivitas yang bermanfaat. Di situ saya ambil dua hal, belajar dan bekerja. Kenapa belajar dan bekerja ini saya sebutkan? Karena Nabi SAW dahulu pernah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Jangan pernah engkau cemburu kecuali pada dua jenis orang. Cemburu yang holistik, cemburu yang positif. Satu, engkau cemburu kepada seorang laki-laki yang dia dikaruniai rizki yang banyak. Dengan rizki itu dia banyak bersedekah. Berarti laki-laki ini terlibat dalam bekerja, berdagang dan berbagi. Aku cemburu dengan dia. Kapanlah aku bisa punya rizki yang banyak supaya aku bisa banyak berbagi. Ini cemburu yang positif. Maka luangkan sebagian waktu kita untuk menjadi orang-orang yang kaya, menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap mengkayakan hati kita, supaya rizki yang kita peroleh adalah rizki yang halal, berkah. Dan ciri berkah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kalau kita punya gaji berkah, kalau punya hasil peternakan, hasil pertanian, hasil perdagangan itu berkah, kalau dengan harta itu kita mudah untuk memanfaatkannya pada kebaikan demi kebaikan, baik kebaikan yang diwajibkan maupun kebaikan yang disunnahkan maupun yang dimubahkan, kita lakukan semuanya, pertanda harta kita berkah. Yang kedua, cemburu kepada manusia. Kenapa? Manusia itu dimudahkan Allah mendapatkan ilmu yang banyak, dan kemudian dengan ilmu itu dia akhirnya banyak berbagi kepada manusia. Dia ubah manusia yang tadinya jahil jadi alim,
yang sudah alim jadi fahim, yang sudah fahim jadi faqih. Ini proses panjang. Makanya menuntut ilmu tidak ada habisnya. Quran surat At-Taubah ayat 122 mengatakan proses panjang ini disebut tafaqquh fiddin. Maka tidak semua orang Allah berikan kemudahan untuk menjadi sosok yang faqih. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang itu akan dijadikan faqih dalam agama. Artinya ada orang belajar keras, ada orang bekerja keras, tapi dia tidak Allah berikan banyak. Kenapa? Karena boleh jadi dia tidak lillah. Perhatikan pesan Nabi SAW dalam salah satu riwayat, ketika engkau mengejar akhirat, dunia itu justru mengejarmu. Tetapi kalau engkau hanya mengejar dunia, justru dunia itu akan dikumpulkan dan dijauhkan dari engkau, dan engkau akan berada di dalam kehinaan. Dalam masalah ilmu, baca kitab adab berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quranil Karim. Di bab yang keempat, misalkan Imam An-Nawawi mengatakan ilmu itu milik Allah. Ya, beliau mengibaratkan air tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi, dia selalu mengalir ke bawah. Sebagaimana kemudian ilmu milik Allah, ilmu yang tinggi itu tidak akan pernah mengalir ke orang yang punya tinggi hati. Orang yang menuntut ilmu bukan karena tujuan mencari ridha Allah, bukan karena ingin membuat perubahan di tengah manusia dari kejahilan kepada kealiman, bukan kemudian ingin mengubah manusia dari mustahik jadi muzakki. Mereka belajar hanya untuk mendapatkan gelar. Mereka belajar hanya sekedar ingin dipandang ulama. Mereka belajar hanya sekedar bisa mendebat orang-orang jahil. Maka falyatabawwa maq'adahu finnar. Kata Nabi SAW, orang yang punya niat seperti ini, silakan cari tempatnya nanti di nerakanya Allah. Dia lelah menuntut ilmu, tapi dia tidak mendapatkan jannah. Wala'iyadzubillah. Kalau begitu saya tidak mau menuntut ilmu, Ustaz. Semakin menuntut ilmu ternyata semakin banyak resikonya. Tidak juga, karena disebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maknanya kalau ada yang tidak memprioritaskan ilmu, maka kemudian orang itu mendapatkan dosa yang besar. Apalagi kemudian bertambahnya umur kita tidak memprioritaskan diri kita untuk belajar ilmu yang paling dasar, ilmu yang paling utama, sumber dari segala sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Saya banyak menemukan sahabat-sahabat yang berumur 40, 42, 44 sudah merasa tua. Ustadz, saya mah sudah tua, ya. Yang penting anak-anak saya saja Ustadz jadi penghafal Quran, yang penting anak-anak saya yang soleh. Salah. Nabi kita yang mulia baru jadi nabi umur 40 tahun. Nabi kita yang mulia baru diajarkan, ditalkinkan Al-Quran oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan 7 atau 10 qiraah mulai umur 40 tahun. Makanya jangan pernah merasa tua dan jangan pernah terjebak dengan konsep pensiun. Hari ini banyak orang setelah pensiun umur 55 merasa tugasnya sudah selesai di dunia. Mungkin tugasnya di kantor sudah selesai, tapi tugas kita sebagai hamba Allah teladani Rasul SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW terdapat suri tauladan yang baik. Dan Nabi mulai umur 40 sampai umur 63 tidak pernah beristirahat. Kenapa? Ini yang difahami oleh ulama, karena istirahatnya manusia itu di jannah, istirahatnya manusia itu kematian. Maka dunia bukan tempat berleha-leha, dunia bukan tempat peristirahatan kita. Dunia ini penjara. Dunia ini adalah sesuatu yang membuat kita ingin segera keluar daripadanya, tapi kita belum memiliki persiapan yang banyak. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yuk berbekallah kita semuanya. Dan berbekal itu bermakna apa? Berilmu, bekerja supaya kita bisa melakukan amal, karena sebagian amal ini membutuhkan harta. Maka kita tidak temukan tuh dari 6.236 ayat, 77.439 kata atau 340.740 huruf yang isinya mengajarkan, wahai orang-orang Islam, jadilah kalian orang-orang miskin. Tidak pernah ada. Kalaupun ada orang yang memilih untuk miskin seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu lebih kepada fikih prioritas. Karena
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baru masuk Islam di tahun ke-20 Hijriah atau tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaybar, dan beliau merasa ilmu beliau sangat sedikit, Nabi sudah menua, maka beliau pun rela untuk tinggal sebagai ahlus suffah di pelataran Masjid Nabawi supaya terus bertemu Nabi, dekat dengan Nabi, mengambil ilmu dengan Nabi. Makanya kata beliau, setiap pagi ketika sahabat-sahabat Nabi berangkat ke pasar, kalau disebutkan sahabat Nabi berangkat ke pasar oleh Abu Hurairah, itu maknanya secara umum bukan belanja, tapi maknanya mereka berdagang. Kalau berdagang ingin jadi kaya, karena satu-satunya cara jadi orang kaya di dalam Al-Quran adalah dengan berdagang, baik mendagangkan jasa kita maupun menjagangkan produk kita. Selebihnya pekerjaan itu disebut khidmah, melayani, pelayan, dan pelayan itu juga pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi kata Abu Hurairah, ketika setiap pagi mereka berangkat ke pasar, aku lebih memilih di masjid, bukan untuk berleha-leha, tapi untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Makanya periwayat hadis terbesar adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan sungguh menuntut ilmu, misalkan dalam bab menuntut ilmu itu berat. Kita duduk, ya, kalau tidak di backup oleh tulang punggung yang kuat, tidak kuat. Makanya kemudian Nabi SAW memberikan tips kepada kita, makanlah, jangan tidak makan, karena kalau engkau tidak makan, engkau akan membungkuk. Tapi kalau engkau makan terlalu banyak, engkau akan bersandar dan kemudian tertidur, betul? Maka kemudian kata Nabi SAW, ada kaidah makan, ada adab makan. Ini yang terbaik, bukan bicara halal dan haram. Makan itu adalah sepertiga buat makan, makan itu dengan perkiraan bahwa lambung kita perkirakan. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Supaya apa? Karena filosofi makan, kata Nabi SAW, untuk menegakkan tulang-tulang punggungmu supaya kuat untuk duduk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu melelahkan. Karena itu Nabi tidak suka sering-sering menuntut ilmu. Katakan setiap hari, setiap jam, tidak. Ada waktu menuntut ilmu, ada waktu beristirahat. Menuntut ilmu, beristirahat. Sehingga kemudian umat ini tidak bosan. Tetapi mereka yang berlelah-lelah menuntut ilmu, berjalan kaki, menghabiskan dana, menghabiskan keringat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mereka yang kemudian berlelah-lelah untuk menuntut ilmu, mereka dahulukan ilmu fardu ain, kemudian mereka belajar ilmu fardu kifayah, semuanya hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Mereka ingin cerdas intelektual mereka supaya bisa mereka punya kecerdasan sosial. Nanti Allah akan mudahkan bagi mereka untuk dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kelelahan-kelelahan yang kemudian memberikan keberkahan. Karena itu, adakah lelah yang sia-sia, sahabat semuanya? Ada. Di antara lelah yang sia-sia saya sebutkan di sini, kalau kita melakukan sesuatu, bahkan ketika kita hadir di majelis ini, ternyata tidak menambah iman. Ketika kita hanya melihat tontonan bukan tuntunan. Ketika kita duduk di sini tidak menambah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan as-sa'adah. Karena kebahagiaan itu ada kebahagiaan fana, ada kebahagiaan yang hakiki as-sa'adah. Di dalam Al-Quran kata as-sa'adah itu cuma hanya ada di dalam Quran surat Hud ayat 104, 105, 106, 107, 108, hanya ada di 2 tempat. Itu rangkaian diskusinya tadi, ya. Kalau kemudian dengan duduknya kita tidak menambah pahala, kalau kemudian dengan duduknya kita tidak menambah rizki yang halal misalkan, kalau dengan duduknya kita tidak menambah ilmu, ini di antara ciri-ciri bahwa amal kita lelah tapi sia-sia. Itulah rahasia kenapa Al-Quran yang 6.236 ayat atau 340.740 huruf tadi, ternyata begitu kita buka tertib pertama itu, ayat yang pertama itu terdiri atas 19 huruf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar untuk mengingatkan kita bahwa amalan yang tidak sia-sia itu pasti bisa diawali dengan membaca basmalah. Contoh, Bapak Ibu insan RSCM, mau masuk RSCM, ya, mau masuk, ingin memulai bekerja, niatnya apa? Ingin dapat gaji niatnya atau karena Allah? Beda, ya. Kalau dia niat dapat gaji, kalau niatnya karena Allah, gajinya berkah. Kalau niat dapat gaji, Allah belum tentu ridho. Maka itu penurunan kenapa kita dahulukan akhirat. Kedua, kalau kemudian kita masuk ke RSCM, bisa enggak kita awali dengan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa, insya Allah pekerjaan di RSCM pasti pekerjaan yang berkah.
Setiap pekerjaan yang berkah ketika ditutup mau pulang dari RSCM pasti kita bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa tambahkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam pada ayat ke 130 kalau tidak salah dari surat Al-Baqarah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, setelah berhasil meninggikan memugar Ka'bah itu berdua dengan anaknya, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini dalam konteks RSCM. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami seharian kami di RSCM ini. Ya Allah, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Orang itu pasti bisa karena diawali dengan basmalah. Tapi kalau amal itu tidak bisa diawali dengan basmalah, khawatirlah kata para ulama dengan Quran surat Al-Muddatsir ketika Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Neraka jahanam itu dijaga oleh 19 juga malaikat zabaniyah. Sehingga para penuntut ilmu terkadang mengambil di antara hasil tadaburnya adalah seseorang yang dalam hidupnya terbiasa memilih amalan yang bisa diawali dengan basmalah, insya Allah dia tidak akan bertemu dengan 19 malaikat zabaniyah. Karena itu ini Al-Quran itu penuh dengan kaidah-kaidah berfikir yang luar biasa. Ya, jauh sebelum RSCM, jauh sebelum Departemen Kesehatan berbicara tentang hukum rokok, ya kan? Apa hukum rokok menurut Departemen Kesehatan? Ya, halal apa sunnah? Apa hukumnya? Sederhana, jauh sebelum ada hukum dibuat manusia, Al-Quran sudah mengatakan, coba ketika kita ingin merokok, kita bisa nggak mengawali dengan basmalah, misalkan, ya. Jadi kita nggak perlu berdebat fikihnya, haram makruh, haram makruh, cukup. Ketika kita mau merokok bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa? Kalau nggak bisa, boleh jadi dia haram. Minimal dia makruh. Kenapa? Minimal dia sia-sia. Nah, Ustaz, boleh nggak kita melakukan amal yang sia-sia? Nah, ini menarik. Boleh nggak kita melakukan amal yang sia-sia? Dengan pengertian amal yang tidak memberikan manfaat. Islam lagi-lagi punya kaidah berfikir. Ambil dari hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya keislaman, di antara bagusnya keislaman. Artinya Islamnya seseorang nggak bagus kalau nggak begitu. Apa itu? Di antara bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ketika dia ingin duduk, bermanfaat nggak untukku? Bahkan menuntut ilmu saja, sebelum memulai hendaknya kita mengawalikan dengan kalimat Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, jadikanlah hanya yang bermanfaat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tambahkan ilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu nafi', ada ilmu ghair nafi'. Ya, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang hari ini meninggikan pelajaran-pelajaran dunia, tapi ternyata tidak Qur'ani. Saya banyak bertemu dengan profesor, dengan doktor yang kemudian ingin merekonstruk ulang, karena ternyata cara berpikir mereka selama ini sekular. Ternyata cara berpikir mereka liberal. Kenapa? Karena sejak awal mereka berlelah tapi tidak selesai ilmu fardu ain, tiba-tiba ingin melakukan ilmu fardu kifayah. Maka kejadian itu tidak boleh berulang. Mari kita bangun generasi-generasi bangsa Indonesia ini selesai ilmu fardu ainnya terlebih dahulu, berlelah-lelah dengan ilmu fardu ain, insya Allah mereka akan cemerlang ketika melahirkan ilmu-ilmu fardu kifayah. Karena tidaklah lahir peradaban kecuali dilahirkan oleh generasi beradab. Tidaklah lahir peradaban dalam makna tamaddun kecuali dilahirkan oleh orang-orang yang yang berawal dari merasa berhutang kepada Allah karena memahami konsep ad-din. Tidaklah lahir peradaban kecuali dibangun oleh orang-orang yang terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Karena itu muliakan dan jangan remehkan adab-adab yang kecil. Mungkin bagi kita kecil tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pesan seorang Luqman alaihissalam kepada anaknya, sebagaimana Quran surat Luqman surat 31 ayat 19, wahai anakku tercinta, sungguh perbuatan baik sebesar biji sawi. Biji sawi antum bawa nggak ada yang lihat, biji sawi kecil,
Tapi biji sawi ini kemudian diilustrasikan oleh Allah, oleh Luqman, dia di dalam batu. Batunya di atas langit maupun di dalam bumi, makin gak ada yang tahu nak. Tapi ingatlah, yakinlah Allah Maha mengetahui. Artinya seorang ayah itu mendidik anak-anaknya untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mengucapkan salam, memuliakan orang tua, mencintai yang muda, mencintai guru, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, mengucapkan salam, menebarkan kedamaian, tersenyum kepada banyak orang. Adab-adab yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kecil, yang membangun kedisiplinan yang kecil. Mudah-mudahan bersama duduknya kita siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk semakin menguatkan kualitas iman kita, Islam kita, ihsan kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi pribadi yang bersemangat untuk membagi kebaikan-kebaikan kita kepada keluarga kita, masyarakat kita, dan mari bersama-sama kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, karena kita berketuhanan yang Maha Esa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.